Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Pasar Senen pagi hari jam 10 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Tegal Bahari dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Tegal. Kereta api Tegal Bahari merupakan kereta api jarak menengah Jakarta-Tegal cuma 289 km. Nah, selain itu, kereta api Tegal Bahari juga menggunakan rangkaian terbaru, rangkaian nyaman, yaitu Stainless Steel New Generation. Wah, menarik kan? Karena Tegal Bahari merupakan kereta jarak dekat dan rangkaian yang baru, kereta api Tegal Bahari menjadi kereta api termurah sekaligus ternyaman di lintasnya. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di depan stasiun Pasar Senen. Sekarang pagi hari jam 10.23, cuaca di sini hujan ya. Dan untuk keberangkatan kereta api Tegal Bahari dari Pasar Senen jam 10.40. Kurang 15 menit lagi lah kira-kira. Oke, ini aku berada di ruang tunggu atau tempat boarding stasiun Pasar Senen. Jadi untuk saat ini sekitar jam 10 sampai jam 11 ada beberapa kereta api jarak jauh yang berangkat dari Pasar Senen. Yang terdekat dari jalur 1 adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Tujuan Surabaya Gubeng berangkat jam 11.10. Sedangkan kereta api yang dari jalur 4 ada kereta api Tegal Bahari tujuan Tegal keberangkatan jam 10.40. Oke, langsung aja kita masuk. Kereta Tegal Bahari tersedia di jalur 4, jadi kita turun ya, melewati terowongan bawah tanah. Ini turun menggunakan eskalator dan tangga. Oke, cus, naik lagi. Oke, ini dia. Yang ada di sebelah kanan kita adalah rangkaian kereta api Tegal Bahari tersedia di jalur 4. Dan untuk boarding, stasiun Pasar Senen bisa manual dicek oleh petugas, dipersiapkan tiket dan identitas. Dan di sini juga ada face recognition atau scan wajah. Oke, aku sudah boarding dan di sebelah kita adalah rangkaian kereta api Tegal Bahari. Kereta api Tegal Bahari dengan rangkaian Stainless Steel New Generation. Nah, mengapa kereta api jarak dekat seperti Tegal Bahari bisa menggunakan rangkaian baru dan sebagus ini? Karena Tegal Bahari ini menggunakan rangkaian idle dari kereta api Gumarang. Jadi kereta api Gumarang ketimbang istirahat di Jakarta Lama, ini dipakai Tegal Bahari, PP Jakarta Tegal dan Tegal Jakarta. Gitu teman-teman. Makanya ini merupakan rangkaian Gumarang dengan kelas yang sama, eksekutif dan ekonomi, di Poinduk Surabaya Pasar Turi. Dan seperti biasa dalam perjalanan kali ini, aku ke depan dulu ya, melihat lokomotif yang berdinas. Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Tegal Bahari kali ini adalah CC017-7806 tipe Indo CPN Cipinang. Merupakan CC001 batch pertama buatan 1978 dan nomor urut 6. Wah, gokil. Lokomotif setua ini tahun 78 narik kereta rangkaian Stainless New Generation. Unik juga guys. Nah, kereta api Tegal Bahari melayani kelas eksekutif dan ekonomi. Susunan rangkaiannya 4 eksekutif, 5 ekonomi, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Dan pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 5 dan posisinya itu paling belakang guys. Jadi untuk rangkaian arah timur, arah Tegal dan Surabaya Pasar Turi, posisi depan itu adalah eksekutif dan belakang adalah ekonomi. Kita lihat eksekutifnya dulu ya. Wah, beda guys. Beda kursi nih. Eksekutif beda kursi guys. Ini menggunakan kursi abu-abu dan coklat. Dan di depan kita itu menggunakan kursi biru dan krem. Nah, mengapa bisa beda? Nah, ini beda transit. Jadi kalau kursi warna abu-abu dan coklat, ini merupakan kursi dari transit full eksekutif. Di Surabaya Pasar Turi ada Argo Bromo Anggrek. Dan yang kursi warna biru, itu merupakan kursi eksekutif transit campuran. Harusnya Gumarang pakai kursi yang warna biru ini normalnya. Karena Gumarang kan campuran ya. Campuran ekonomi eksekutif. Harusnya warna biru. Seperti ini. Jadi campur-campur ya. Ada yang milik Gumarang sendiri dan ada yang pakai cadangan Argo Bromo Anggrek. Oke, ini kita coba lewat dari luar eksekutif 4. Kursi biru, ini kalau aku lihat. Transitnya Gumarang asli, lalu kereta makan menggunakan kereta makan Stainless New Generation
Dan belakangnya lagi kereta ekonomi, bawa 5 ekonomi. Ekonomi 4, ekonomi 5. Nah, ekonomi 5 yang aku naiki, guys. Dan di sebelah ada rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan berangkat bentar lagi jam 11 lebih. Rangkaiannya udah pakai stainless to generation ya. Nah, ini ekonomi 5 yang aku naiki, bernomor K30250 di Dipendu SBI Surabaya Pasar Turi. Merupakan kereta ekonomi buatan tahun 2025, nomor urut 3 di Dipendu Surabaya Pasar Turi. Ekonomi 5 yang aku naiki berada di rangkaian belakang ya. Paling belakang menjadi semboyan 21. Belakangnya gak ada pembangkit, gak ada bagasi ataupun luar dinas. Jadi nanti kita bisa melihat pemandangan belakang ya, atau back ride. Oke, pada pukul 10.40 tepat waktu kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Perjalanan dari Pasar Senen ke Tegal ditempuh selama 4 jam 25 menit dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cikarang, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Babakan, Brebes, dan berakhir di stasiun Tegal. Dalam perjalanan ini terdapat satu kali penyusulan, yaitu di stasiun Cirebon Perujakan kita disusul kereta api Harina dari stasiun Bandung ke Surabaya Pasar Turi. Oke, pada pukul 11.05 terlambat 4 menit, kereta api Tegal Bahari telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Bekasi. Seperti ini stasiun Bekasi, terdapat beberapa penumpang yang naik, itu dia. Dan di jalur 4 di sebelah ada KRL CRRC nih, KRL terbaru dari Cina. Oke, jam 11.07 kereta api Tegal Bahari berangkat stasiun Bekasi.
Dan seperti ini rangkaian ekonomi stylish new generation untuk pintunya sudah otomatis semua ya. Mulai dari pintu eksterior, pintu ke dalam kabin penumpang, dan pintu bordes di pintu sambungan. Ini sudah menggunakan pintu otomatis menggunakan tombol. Nah ini dia pintu otomatis menutup ketika berangkat dari stasiun. Tadi kan lampunya menyala ya, warna hijau, yang artinya pintu bisa dioperasikan, bisa dibuka atau bisa ditutup. Nah karena kereta udah berangkat, ini lampunya mati, sehingga pintu tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dibuka kembali. Oke, lanjut untuk toilet di kereta ini hanya ada di satu sisi, yaitu kalau nggak depan aja, belakang aja. Toiletnya dipisah antara toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria ditandai dengan warna biru, wanita warna pink. Untuk toiletnya sama saja, yaitu menggunakan WC duduk seperti ini. Ada semprotan tisu sampah, wastafel berfungsi dengan baik, lalu ada foot washer atau tempat cuci kaki atau bisa berwudu, ada sabun dan cermin yang luas. Untuk toilet wanita seperti ini sama aja, tidak ada bedanya. Bedanya cuma ketambahan baby care desk. Di sini kita berpawasan dengan kereta api Cikuray. Rangkaiannya campur-campur Cikuray guys. Premium modif dan premium 2017. Sekarang berangkat stasiun Bekasi. Nah ini barusan melintas di BCL 81 Bekasi, tempatnya relevan Santing. Dan seperti ini aku naik di ekonomi 5 bernomor K3 02503. Untuk fasilitasnya di depan kita ada kantong belakang kursi untuk menyimpan barang-barang. Ini barang-barangku semua, ini ada HP dan makanan. Lalu untuk jarak antar kursi sekitar segini, masih ada jarak, tidak kepentok. Dan kaki kita masih bisa selonjoran nih. Yang sisi sebelah pinggir masih selonjoran, tapi yang tengah ini agak kepentok sama dudukan kursi ya. Sangat disayangkan, tapi masih nyaman banget kok di ekonomi stylish new generation. Nah di samping terdapat dua colokan yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop atau tablet atau benda elektronik yang berkapasitas rendah. Lalu di samping ada cantolan yang dapat digunakan untuk menyantolkan tas kecil ataupun jaket. Lalu ada tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Di atas ada rak bagasi untuk menyimpan tas ataupun koper. Lalu di setiap ujung depan dan belakang terdapat dua layar. Layar sebelah kiri khusus untuk hiburan yang berisikan video-video ataupun iklan dari KAI. Lalu layar sebelah kiri ini layar informasi yang berisikan larangan dan himbauan selama perjalanan. Lalu informasi nama kondektur dan nomor HP. Jika membutuhkan bantuan tinggal hubungi saja kondekturnya. Lalu terdapat pemberhentian berikutnya. Nah, pemberhentian berikutnya di Cikarang jam 11.22 dan lain sebagainya. Lalu di atas itu ada tulisan ekonomi 5 Tegal Bahari jam 11.12, sekarang tanggal 15 Januari 2026. Oke, lanjut di atas ada CCTV untuk keamanan dan tulisan informasi lagi yang bertuliskan estimasi tiba di stasiun berikutnya seperti stasiun Cikarang jam 11.22, Jatibarang jam 13.00 dan lain sebagainya. Lalu di samping ada speedometer kecepatan kereta saat ini. Nah, kecepatan itu real time ya. Sekarang baru aja berangkat dari Bekasi, kecepatannya 93 km per jam. Lalu di bawah ada termometer suhu di dalam kabin penumpang, suhunya 23 derajat Celcius. Dan sampingnya lagi ada tulisan ekonomi 5 dan indikasi toilet. Dan oh ya, untuk kursi ini juga terdapat reclining seat ya. Tuas ini bisa ditarik dan kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Nah, aku beli tiket kereta api Tegal Bahari ini dari Pasar Senen ke Tegal, itu harganya 210.000. Dan ini menjadi kereta yang paling worth it karena udah murah dan menggunakan rangkaian baru, stylish new generation yang pastinya lebih nyaman. Kereta api lainnya di rute yang sama, Jakarta-Tegal, itu harganya antara 230.000 bahkan sampai 300.000-an. Itu ada kereta api Semarangan seperti Menoreh, Tawang Jaya Premium, dan Tawang Jaya. Kereta api tersebut menggunakan kelas ekonomi New Image yang masih ada kursi hadap mundurnya. Separuh kursi hadap depan, separuh kursi hadap belakang. Akan tetapi kereta api Tegal Bahari ini di hari weekday itu harganya 180.000 dan weekend 210.000. Menjadi paling murah guys. Worth it banget untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon ataupun Jakarta ke Tegal. Udah murah, nyaman juga. Oke, jam 11.25 terlambat 5 menit kereta api Tegal Bahari berangkat stasiun Cikarang. Di sini kita bertemu dengan kereta api komuter lain Walker.
komuter lain Walahar dari stasiun Cikarang tujuan akhir Purwakarta. Nah ini lokomotifnya udah ada di sisi sebelah timur ya. Persiapan berangkat, kemungkinan berangkat di belakang Tegalbahari. Nah ini dia lokomotif kereta api lokal Walahar 019204 di Pinduk Bandung. Oke, saat ini kereta api Tegalbahari melintas langsung stasiun Karawang. Aku kira karena kereta api Tegalbahari memiliki rute yang pendek, bakal berhenti di banyak stasiun. Tapi ternyata sekelas stasiun Karawang ini tidak berhenti. Wah, mantep banget. Untuk kenyamanan bersama dimohon Bapak dan Ibu berpadu depan duduk yang tertera pada tiket kereta api. Untuk membantu kebutuhan Bapak dan Ibu, kami hadir dengan berbagai pilihan makanan dan minuman. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, silakan hubungi nomor yang tertera pada dinding kereta api. Terima kasih, saatnya kereta api. Oke, sekarang aku berada di Pordes Ekonomi 5 paling belakang. Nah ini dia, kita bisa back right melihat pemandangan jalur kereta dari belakang. Sekarang kita melintas langsung stasiun Cikampek. Mari kita lihat ya, apa ada kereta api di sini? Oh ada guys, di jalur berapa ini? Di sebelah ada kereta api Harina dari stasiun Bandung tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kereta api Harina terjadi putar posisi lokomotif di sini ya. Nah, wih, pakai lokomotif stiker Natal tahun baru. Wah, lokonya udah siap nih. Lokomotif udah diputar posisinya dan siap berangkat menuju arah Cirebon, Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Dan di sini ada percabangan ya atau pertemuan jalur. Jalur yang ada di sana merupakan jalur dari arah Bandung yang dilewati Harina tadi, dan kita belok ke kiri ke arah Cirebon. Lulu, berarti kita dibuntuti Harina dong. Walah. Nanti kereta api Tegalbahari akan disusul Harina itu di stasiun Cirebon Perujakan. Wah, buntut-buntutan nih sampai Cirebon guys. Oke, ini dia kecepatan kereta api Tegalbahari. Meskipun sudah menggunakan rangkaian baru stainless steel generation, tapi untuk kecepatannya masih mengikuti jadwal rangkaian lama, yaitu Trenmark E 100 km per jam. Sebelumnya kereta api Tegalbahari ini menggunakan kelas bisnis dan eksekutif rangkaian panjang. Kereta kelas bisnis dan eksekutif tersebut merupakan rangkaian ideal dari kereta api Gumarang. Nah, semenjak Gumarang ganti rangkaian terbaru stainless new generation, Tegalbahari ikut ganti rangkaian guys, menjadi stainless new generation. Tapi untuk jadwal dan kecepatannya masih sama, tidak berubah, yaitu maksimal 100. Langsung stasiun Pegadaian Baru. Padahal banyak kereta api yang berhenti di sini loh. Tapi Tegalbahari melintas langsung. Nah, meskipun kereta api Tegalbahari ini merupakan kereta api jarak menengah, aku kira pemberhentiannya bakal lebih banyak. Ternyata ini nggak banyak berhentinya guys. Dari stasiun Cikarang langsung pemberhentian selanjutnya adalah Jatibarang. Tidak berhenti di stasiun Karawang, tidak berhenti di stasiun Pegadaian Baru, dan tidak berhenti di stasiun Haur Gelis. Bisa dibayangin, worth it banget naik kereta api Tegalbahari. Udah harganya paling murah, keretanya nyaman, dan nggak banyak berhenti. Kereta api Tegalbahari bisa nggak banyak berhenti ini kayaknya karena kita dibuntuti oleh kereta api Harina. Tadi kan ketemu di stasiun Cikampek, kereta api Harina udah siap berangkat tuh ya lokomotifnya. Kereta api Harina tersebut memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam, sedangkan Tegalbahari ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam aja. Otomatis makin lama jarak antara Harina dan Tegalbahari ini makin dekat teman-teman. Dan mungkin karena itu kereta api Tegalbahari ini nggak banyak berhenti. Nantinya kereta api Tegalbahari akan disusul Harina di stasiun Cirebon Perujakan. Mungkin ini nggak banyak berhenti supaya ngejar sampai Cirebon Perujakan ya, supaya nanti disusulnya itu di Cirebon Perujakan.
kalau kereta api Tegal Bahari ini ngecer berhenti di banyak stasiun, mungkin bakal disusul Harina itu sebelum Cirebon. Tapi ini memilih tidak banyak berhenti dan ngejar sampai Cirebon untuk disusul Harina. Gokil banget. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Haur Gelis. Tuh kan, gokil banget cuy. Haur Gelis aja gak berhenti loh. Oke, pada pukul 12.58 terlambat 2 menit kereta api Tegal Bahari telah tiba di stasiun Jatibarang. Tadi saat sebelum masuk stasiun Jatibarang, kita berpapasan dengan kereta api Sembrani tambahan dari Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir. Kereta api Sembrani tambahan tersebut berjalan mulai libur Nataru 2026 kemarin, dan setelah masa Nataru, Sembrani tambahan tersebut jalan reguler setiap hari. Kayaknya bakal jalan sampai Lebaran nanti deh, Sembrani tambahan tersebut. Seperti ini stasiun Jatibarang masuk jalur 2. Di sini udah terlambat, kita langsung berangkat teman-teman. Sinyal udah hijau tuh. Oke, jam 13.00 terlambat 2 menit kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Jatibarang. Oke, saat ini kereta api Tegal Bahari melintasi langsung stasiun Cirebon. Yang ini Cirebon Kejaksan ya. Tegal Bahari gak berhenti. Dan itu ada eksekutif bekasnya Ranggajati itu. Karena Ranggajati kan sekarang udah ganti rangkaian terbaru ya, Stainless New Generation. Dan BTW di belakang kita jaraknya 5 menit di belakang ada kereta api Harina. Dan ini ada rangkaian cadangan milik Dipo Cirebon, ada eksekutif, kereta makan, dan lain sebagainya. Jadwalin kereta api. Oke, pada pukul 13.31 awal 2 menit kereta api Tegal Bahari telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Berhenti di sini lumayan lama, sekitar 23 menit untuk tunggu disusul kereta api Harina. Kereta api Harina yang tadi ketemu di stasiun Cikampek guys. Nah, jadi di stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan ya. Jalur yang berbelok ke arah kanan itu ke arah Purwokerto, Jogja. Sedangkan jalur yang belok ke kiri itu ke arah Semarang. Oke, dari arah timur persiapan melintas langsung kereta api Sembrani. Itu dia udah kelihatan. Yang tadi kita papasan itu Sembrani tambahan dan ini Sembrani reguler. Menggunakan rangkaian stainless generasi pertama.
Di kota Cirebon ini terdapat 2 stasiun besar yang melayani naik turun kereta api jarak jauh, yaitu stasiun Cirebon Kejaksan dan Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Kejaksan yang tadi kita melintas langsung, itu khusus kereta kelas eksekutif, kereta kelas atas, atau bisa kereta kelas campuran seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani Barusan, terus Pandalungan, Belambangan Ekspres, Argo Lawu, Argo Dipangga, dan lain sebagainya. Termasuk Harina yang menyusul kita. Itu berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Nah, stasiun Cirebon Perujakan yang kita berhenti sekarang, ini khusus kereta kelas ekonomi atau kereta kelas campuran juga bisa. Seperti kereta api Airlangga, Bengawan, terus Rogo, Cakatingkir, itu berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Termasuk Tegal Bahari. Kereta api Tegal Bahari berhenti di sini selama 23 menit, akan berangkat jam 13.56. Sekarang masih jam 13.40, kurang 16 menit lagi. Aku mau ke depan lokomotif, kayaknya nggak jadi ya. Ini ternyata kereta api Harina udah persiapan melintas langsung nih. Wah, jaraknya mepet banget ya. Padahal Harina itu masih berhenti di Cirebon Kejaksan loh. Wih. Oh enggak, bukan Harina, walau pengumumannya salah guys. Katanya Harina, tapi ini ada dari kereta jalur selatan, kereta api Mataram. Kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen dengan kelas ekonomi Stainless New Generation dan eksekutif Stainless New Generation. Tadi lokomotifnya kalau nggak salah lihat 04, 03, 01. Walah, ternyata kereta dari jalur selatan ya. Tadi pengumumannya persiapan melintas jalur 3 Harina loh. Itu kereta api Mataram masih ketahan sinyal di sana guys, berhenti guys. Tertahan sinyal masuk stasiun Cirebon. Dan ini persiapan melintas kereta api Harina. Perlintasan mulai ditutup lagi dan sinyal keluar stasiun Cirebon Perujakan jalur 3 udah warna hijau. Persiapan melintas kereta api Harina. Nah, itu dia udah kelihatan ya Harina ya. Pakai lokomotif stiker Natal tahun baru 2026. Nah, ini yang kita tadi ketemu di Cikampek nih. Ketemu lagi di Cirebon Perujakan. Oke, itu tadi kereta api Harina udah melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 13.48. Untuk keberangkatan kereta api Tegal Bahari jam 13.56 kurang 8 menit lagi. Menunggu kereta api Harina melintas di sinyal selanjutnya. Kereta api Tegal Bahari, tujuan akhir stasiun Tegal. Bagi penumpang kereta api Tegal Bahari. Oke, sekarang jam 13.52. Persiapan berangkat kereta api Tegal Bahari. Kurang 4 menit lagi. Oke lah, langsung aja kita masuk ya. Perjalanan dari Cirebon ke Tegal nggak jauh lagi sih. Perjalanan kurang 1 jam 10 menitan. Oke, tepat jam 13.56 kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Nah, ini dia percabangan di stasiun Cirebon Perujakan. Jalur yang ada di sana
belok ke kanan itu ke jalur selatan Purwokerto Jogja, dan ada kereta api tuh yang masuk guys. Kereta api ini di belakang Mataram. Kereta api apa? Oh, Madiun Jaya. Kelihatan dari eksekutifnya, eksekutif modif New Generation. Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan Pasar Senen. Gokil cuy, mepet-mepet jamnya. Dan di sini wih ada rangkaian bekas rangkaian Rangga Jati nih, rangkaian lamanya. Rangga Jati kan udah ganti rangkaian stainless New Generation, dan ini bekasnya lengkap ada kereta ekonomi modif New Generation, kereta makan eksekutif. Formasinya lengkap, masih lengkap. 4 ekonomi dan 5 eksekutif. Minus pembangkit. Oke, pada pukul 14.15 kereta api Tegalbari telah tiba di stasiun Babakan. Setelah disusul Harina, kereta api Tegalbari menjadi settingan default, yaitu ngecer berhenti di stasiun yang nggak terlalu besar. Seperti stasiun Babakan ini. Seperti ini stasiun Babakan. Tidak banyak kereta api yang berhenti di sini. Yang berhenti di sini cuma kereta ekonomi macam Erlangga ataupun kereta api milik DAP 3 seperti Gunung Jati. Lumayan banyak loh yang turun di stasiun Babakan. Gokil, keren juga. Kereta api Tegalbari berhenti di sini selama 3 menit jadwalnya, dimulai jam 14.17 sampai 14.20. Karena kita awal, jadi berhenti di sini 5 menit. Pukul 14.20 tepat waktu, kereta api Tegalbari diberangkatkan kembali dari stasiun Babakan. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Brebes. Oke, pada pukul 14.49 awal 2 menit kereta api Tegalbari telah tiba di stasiun Brebes. Nah, sebenarnya dari stasiun Brebes ke stasiun Tegal ini cuma satu peta stasiun ya, yang waktu tempuhnya 15 menit. Seperti ini stasiun Brebes, banyak penumpang yang turun karena memang akan tiba di tujuan akhir sih. Nah, mari kita lihat di dalam kereta apakah masih rame. Oh, udah mulai sepi guys. Beberapa penumpang banyak yang turun di Cirebon, Babakan, Brebes. Ini tinggal sisanya sekitar 10-15 penumpang. Kereta api Tegalbari jadwalnya berhenti di sini 3 menit, mulai jam 14.51 sampai 14.54. Karena kita awal ya, ini baru 14.51, kurang 3 menit lagi berangkat. Tepat pada pukul 14.54 kereta api Tegalbari diberangkatkan dari stasiun Brebes. Terima kasih atas kepercayaan Anda setelah menggunakan jasa layanan kereta api. Oke, pada pukul 15.05 tepat waktu kereta api Tegalbari telah tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Untuk review selama perjalanan naik kereta api Tegalbari dengan harga yang murah, rangkaian nyaman, tergolong cepat pula, nggak banyak berhentinya. Sangat worth it untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon ataupun Jakarta ke Tegal. Dan kereta api Tegalbari ini akan lanjut
balik ke Pasar Senen, keberangkatan dari stasiun Tegal jam 16.00. Istirahat di sini cuma 1 jam, teman-teman. Harus buru-buru balik ke Pasar Senen karena rangkaian ini akan digunakan Gumarang nanti malam dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi. Sistemnya gitu ya, tektok. Karena memang Tegal Bahari ini memanfaatkan rangkaian idel dari kereta api Gumarang. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.